Baik, pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa seperti yang kita ketahui bersama bahwa DPR RI beserta dengan Kementerian Agama telah membahas terkait dengan besaran biaya ibadah haji di tahun 2025, di mana pemirsa pemerintah juga telah menyampaikan besaran BPIH pada tahun ini yaitu sebesar 89,6 juta, di mana jemaah membayar 55,5 juta dan nilai manfaat sebesar 34 juta, di mana persentase tersebut sebesar 62 banding 38%. Dan bagaimana sebenarnya perjuangan DPR RI untuk menekan biaya ibadah haji ini, dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu wakil ketua dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abidin Fikri dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, terkait dengan proses menekan biaya ibadah haji ini seperti apa, Pak? Baiklah, prinsipnya bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 itu harus lebih baik dari tahun 2024. Jadi layanan ya harus diterima oleh calon jemaah haji itu harus sebaik mungkin, harus prima begitu. Sehingga soal pembiayaan itu kita hitung betul. Jadi pembiayaan yang harus diturunkan itu tidak mengurangi layanan yang diterima oleh jemaah. Itu prinsip. Jadi kita menurunkan biaya jemaah calon jemaah haji di 2025 itu tanpa mengurangi layanan yang diterima. Itu yang prinsip yang kita pegang. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kita menginginkan dari tahun ke tahun layanan itu lebih baik lagi, apalagi sekarang kan Pak Presiden Prabowo sudah menekankan ini masa transisi, karena ada nanti akan pelaksanaan haji itu kan akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Haji atau yang sudah kepresnya sudah ada ya. Nah itu masa transisi ini harus benar-benar kita hitung betul, jangan sampai layanan yang diterima oleh jemaah haji berkurang. Nah lihat dari segi usulan pemerintah pembiayaan haji tahun 2025 itu kan 93 juta. Tepatnya angkanya saya coba 93 juta. Maaf, 93 juta 389.068 rupiah. Itu usulan pemerintah awalnya. Nah, kemudian Komisi 8 mencoba merasionalisasi pembiayaan yang lama itu tanpa mengurangi layanan, sehingga tadi disebutkan bahwa angkanya menjadi 89 juta sekian. Nah inilah yang kita coba selama 4 hari ya, dari tanggal 2 Januari 2025 sampai terakhir tadi last minute juga masih kita coba ya, tapi prinsipnya semangatnya Panja Haji DPR RI sudah bekerja maksimal dan sudah memikirkan sebaik mungkin. Jadi penurunan itu tidak berkaitan dengan layanan yang diterima jemaah haji. Itu prinsip kita. Kita nggak mau yang berkaitan dengan layanan jemaah haji kita dibuat sedemikian rupa efisien tapi berkurang layanannya. Dan memang ada pembiayaan kalau kita lihat kita sisir lah istilahnya begitu, memang ada yang bisa diefisiensi. Masih bisa diefisiensi. Jadi efisiensi itu tidak berkaitan dengan layanan jemaah yang diterima. Nah, ini prinsip kita di Panja Haji Komisi 8 DPR RI. Menarik Pak, Bapak menyampaikan bahwa prinsip ini pelayanan mesti tetap prima dengan menurunnya biayanya. Pak, bagaimana dengan pengawasannya nanti Pak dari DPR RI sendiri untuk mengawasi menurunnya harga tanpa mengurangi fasilitas yang ada? Ya justru itu kan agar lebih ketat lagi. Kalau dulu kan mungkin ya pasca Covid gitu kan, ya sekarang mudah-mudahan ya dalam kondisi yang kesehatan jamaah juga prima gitu kan. Kenapa? Karena ini kan jamaah haji yang angka lansianya cukup tinggi ya. Jadi kita tetap oleh karena itu kita tetap menjaga agar jangan sampai efisiensi itu berpengaruh terhadap layanan yang diterima oleh jamaah haji. Saya kira itu. Jadi jangan sampai penurunan biaya itu berkaitan dengan layanan yang diterima jamaah haji. Nah, efisiensi itulah yang kita coba urut di Panja itu. Saya kira sama halnya
dengan teman-teman fraksi yang lain. Ya, jadi sepakat kalau di Komisi 8 ini ya sudah sepakat prinsipnya itu. Jadi semua fraksi sepakat bahwa penurunan atau efisiensi yang berkaitan dengan biaya penyelenggaraan haji ini tidak menurunkan layanan yang diterima oleh jemaah haji. Terima kasih banyak Bapak atas kesediaan waktunya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari wakil ketua dari Komisi 8 DPR RI, yaitu Bapak Abidin Fikri. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.